Selamat pagi, Oma Opa yang saya kasihi, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini, Oma Opa? Kami berharap Oma Opa dalam keadaan baik senantiasa. Puji Tuhan kita kembali bertemu dalam ibadah kita, ibadah senior, sekalipun lewat online saat ini ya Oma Opa, tidak mengurangi rasa kemuliaan kita, tidak mengurangi rasa sukacita Oma Opa mengikuti ibadah online hari ini. Baiklah, kita tetap bersyukur dan kita puji Tuhan kita di lagu pembuka dengan lagu pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih. Betapa
Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih hari ini Bapa kepadamu. Kami yang beribadah sekalipun lewat online di ibadah senior bersama Opa dan Oma yang ada di rumah. Bahkan dengan orang yang menyaksikan channel YouTube ini. Terima kasih Bapa buat kesempatan ini. Karena kami masih merasakan kasih-Mu, Engkau masih memberikan kehidupan di dalam hidup kami. Bapa, kami mau memuliakan Engkau lewat pujian kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Intan Permatasari nanti. Mari Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami, di hati kami, agar hati kami benar-benar tertuju dan merasakan hadirat-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau tetap memberkati jalannya ibadah senior hari ini. Engkau juga memberkati para Oma dan Opa yang menyaksikan channel YouTube hari ini Bapa. Biar Bapa tetap memberi kesetiaan kepada Oma dan Opa kami di dalam memuliakan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami lanjutkan lagi ibadah ini mengalaskan nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Oma Opa, tentunya kita masih tetap bisa mengakui kebaikan Tuhan Yesus. Dan kita belajar untuk tetap setia dan mempercayai Tuhan kita. Karena Tuhan kita tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan kita tetap ada dengan kita. Sekalipun kita di dalam pergumulan, sekalipun kita di dalam kesepian, ada cara Tuhan untuk menghibur kita, ada cara Tuhan untuk meringankan beban kita. Hari ini, Oma Opa, saya mengajak salah seorang tim musik di gereja kita untuk menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus. Dia hendak memuliakan Tuhan kita lewat pujian Semua Baik. Karena teman kita ini juga merasakan kasih Tuhan di dalam hidupnya, sehingga dia mau menyaksikan ini buat Oma Opa untuk mengakui kalau Tuhan kita baik. Mari silahkan mendengar Oma Opa. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam
Bagaimana Oma Opa dengan pujian sahabat saya, tim musik dari gereja kita yang sudah menyanyikan Semua Baik. Kami berharap Oma Opa juga bisa mengakui kalau Tuhan kita baik. Hari ini ibadah kita banyak kesaksian yang hendak kita dengarkan, kita saksikan. Sekarang ini kami beri waktu kesaksian buat Oma Kasti untuk menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Oma Kasti. Mari Oma Opa kita menyaksikan. Panjang sudah jalan yang kita lalui. Lansia Gereja Kristen Indonesia Pondok Makmur. Panjang sudah jalan yang kita lalui, syarat dengan suka dan duka. Ketua dan pengurus silih berganti. Mereka tak jemu-jemunya membimbing dan membina iman para jemaah yang datang dan pergi. Namun ada satu yang tidak pernah berubah dan tidak pernah berganti, yaitu tujuan dan semboyan daripada lansia. Satu, saling mengasihi. Dua, saling peduli. Tiga, saling memaafkan. Dan empat, saling menerima. Mari kita berupaya supaya dapat melakukannya. Biar Tuhan sendiri yang mimpin kita kepada jalannya, karena hanya pada jalannya ada keselamatan lahir dan batin, dan ada sejahtera yang sejati. Semoga Tuhan membimbing kita kepada jalannya, karena hanya pada jalannya ada keselamatan lahir dan batin, dan ada sejahtera yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan buat Oma Kasti yang sudah menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan, sehingga itu menjadi satu sukacita buat Oma Opa yang ada di rumah yang lainnya yang sudah menyaksikan tadi kesaksiannya. Nah, sekarang ini ada satu kesaksian lagi, kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh Ibu Meti buat Oma Opa yang tercinta. Hidup
Oma Opa, bagaimana setelah mendengar kesaksian pujian yang disampaikan Ibu Meti? Kami berharap ada satu kekuatan buat Oma dan Opa yang di rumah setelah mendengar lirik lagu pujian yang disampaikan Ibu Meti. Terima kasih kami sampaikan buat Ibu Meti yang sudah menyaksikan lewat lagu pujian yang disenandungkan tadi. Baik Oma Opa, tiba waktunya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Intan Permatasari. Opa-oma terkasih, mari kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kita buka Alkitab masing-masing, yaitu kita buka di Kolose 4 ayatnya yang ke-12. Tapi sebelum kita membaca, mari opa-oma kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam surga, yang kami kenal hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur bahwa di pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan opa-oma untuk belajar menghayati tentang firman Tuhan agar menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kiranya Bapa, biarlah Roh Kudus bekerja di hati kami, terutama untuk hamba yang akan menyampaikan firman-Mu agar menjadi berkat buat yang mendengar. Terima kasih Bapak, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Mari opa-oma kita bersama-sama membacanya. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki oleh Allah. Opa-oma, demikian pembacaan firman kita. Kiranya kita juga dapat menjalankannya dalam kehidupan hari lepas hari. Selamat pagi opa-oma terkasih. Apa kabar? Kita berjumpa lagi di ibadah online pada pagi hari ini. Semoga opa-oma selalu sehat dan kita semua juga selalu sehat, sehingga nanti bila Tuhan berkehendak kita bisa dapat berkumpul bersua kembali di dalam ibadah umum. Opa-oma, di dalam renungan pagi ini saya akan membawakan dengan tema belajar hidup untuk saling mendoakan. Mengapa saya ambil tema seperti ini? Karena di saat negara kita sedang dilanda pandemi yang berkepanjangan seperti ini, kita mungkin tidak bisa bertemu secara langsung pada keluarga kita, pada teman kita, tetapi kita bisa hanya bisa melalui WhatsApp, melalui telepon, dan kita tidak bisa bertemu secara langsung melihat keadaan saudara kita, teman kita, tetapi lewat untuk saling mendoakan adalah yang terbaik yang akan kita lakukan. Saya teringat jika saya menelepon ibu saya di rumah, selalu setiap akhir dari percakapan kita, ibu saya selalu mengatakan, doakan aku supaya tetap sehat. Saya juga mengatakan, iya mah, doakan aku juga tetap sehat. Kita saling mendoakan satu sama lain. Dan kata-kata ibu saya itu selalu terngiang bahwa memang betul di saat pandemi seperti ini kita memang harus belajar untuk bisa saling mendoakan. Sebagian orang akan berpikir mendoakan orang lain itu adalah hal yang sangat melelahkan.
Masalah saya saja belum selesai, belum dijawab oleh Tuhan, masa saya harus mendoakan orang? Adakah opa oma yang juga sempat berpikir demikian? Sedikit banyak, setidaknya pikiran seperti ini pasti pernah terlintas di pikiran opa oma dan mungkin juga saya. Atau opa oma pernah mendengar atau sering mendengar orang berkata, "Aku akan berdoa untukmu." Saya yakin semua orang Kristen pasti tidak asing lagi dengan kata-kata ini. Mungkin ini jawaban paling umum yang akan diberikan oleh sesama orang Kristen ketika mereka bercerita tentang pergumulan yang sedang dihadapinya. Ungkapan yang indah ini dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan sesama dalam interaksi kehidupan spiritual ialah saling mendoakan. Bahkan sifat dasar dari seorang manusia ialah terikat dengan sesama dari sejak lahir, terutama di mana yang pertama tentunya kepada ibunya yang telah melahirkannya. Demikian halnya juga dalam hubungan dengan Tuhan. Manusia memerlukan dukungan untuk bersama-sama saling mendoakan. Itu artinya dalam ikatan kebersamaan, maka doa-doa kepada Tuhan terasa sangat berarti apabila dilakukan dalam ikatan kebersamaan. Opa oma saling mendoakan adalah sebuah kekuatan bersama untuk memohon perhatian Tuhan bahwa kita punya masalah dan pergumulan yang sama, dan karena itu kita mau terus untuk mendoakan. Karena saling mendoakan adalah ciri hidup anak-anak Tuhan yang selalu bergumul bersama. Di dalam firman Tuhan yang telah kita baca di atas, yaitu dalam Kolose 4 ayat ke-12, menjelaskan ada seorang hamba Tuhan yang bernama Epafras yang berdoa dalam penjara bersama-sama dengan Paulus. Namanya mungkin tidak begitu kita kenal seperti Paulus, Petrus, Barnabas, atau rasul lainnya. Tetapi apa yang dilakukan Epafras ini mencerminkan kerinduannya untuk terus memberi dukungan kepada jemaat lewat doa. Paulus mengatakan bahwa Epafras tidak saja sekedar berdoa, tapi dikatakan juga bergumul dalam doa-doanya untuk kebaikan jemaat. Tidak hanya sekali-sekali bergumul, tetapi dikatakan oleh Paulus selalu bergumul. Dan itu ia lakukan untuk jemaat Kolose, supaya mereka bisa berdiri teguh seperti orang-orang yang dewasa, yang punya keyakinan penuh akan segala yang dikehendaki Allah. Ada kuasa di dalam doa, Oma, apabila jika dilakukan oleh orang benar. Mungkin Tuhan tidak segera menjawab doa secara langsung, tetapi ada saatnya nanti di mana kita melihat doa kita mendapat jawaban dari Tuhan. Seperti ada tertulis di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada beberapa hal yang dapat dipelajari dari ayat ini. Doa itu sangat besar kuasanya ketika kita yakin mendoakannya dan dinaikkan oleh orang yang benar. Ketika kita lahir baru oleh kasih karunia, kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Artinya kita adalah orang yang benar. Dan karena kita orang yang benar, maka ketika kita berdoa dengan penuh keyakinan, doa kita sangatlah besar kuasanya. Gambaran tentang doa betapa besar kuasanya dapat kita lihat juga di dalam ayat yang selanjutnya, yaitu di Yakobus 5 ayat 17 sampai yang ke-18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan
turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Kemudian di ayat yang ke-18, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa Elia adalah manusia seperti kita. Ketika Elia berdoa dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keyakinan supaya hujan tidak turun, maka hujan pun tidak turun. Dan ketika ia berdoa meminta hujan turun, maka hujan pun turun. Dari contoh ini bisa dilihat betapa besarnya kuasa doa kita dengan penuh keyakinan jika didoakan. Kita harus yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang memberikan segala sesuatu yang terbaik buat kita, dan yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala hal, termasuk hal-hal yang menurut ukuran akal pikiran manusia itu adalah mustahil. Bapak Oma yang terkasih, seringkali kita tidak yakin dengan hal ini sehingga kita tidak berani berdoa atau meminta kepada Tuhan. Ketika kita merasa tidak mampu dan tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menolong sesama kita, jangan lupa sebagai orang Kristen kita memiliki kuasa doa. Mungkin kita tidak mengerti sepenuhnya persoalan apa yang sedang dihadapi oleh mereka, namun ketekunan doa bagi kita akan membuat kita belajar bagaimana rasanya berada di posisi mereka yang sedang bergumul. Dengan demikian, kepedulian kita terhadap sesama akan terus bertumbuh. Terlebih lagi, mereka yang sedang bergumul akan merasa dikuatkan ketika mereka tahu bahwa ada orang-orang yang tekun berdoa untuk mereka. Ketika kita menunjukkan rasa kepedulian kita terhadap orang lain, maka kita sedang mempraktekkan kasih Allah dan menghibur mereka yang sedang berada di dalam kesulitan. Persoalan yang kita hadapi mungkin tidak akan selesai secara instan setelah didoakan, namun Roh Kudus mampu menguatkan dan menghibur mereka yang kita doakan. Yesus Kristus mengajarkan supaya kita berdoa di dalam namanya. Dengan demikian, mengenal Allah dan memahaminya adalah bagian penting dalam doa. Dari sini kita mulai memahami mengapa mendoakan orang lain itu penting, Bapak. Doa adalah cara yang luar biasa untuk mengenal juru selamat kita. Dan saling mendoakan dapat menyatukan orang percaya yang satu dengan yang lainnya. Mendoakan orang lain juga berfungsi mendekatkan kita dengan Allah. Mendoakan orang lain dapat mengalihkan fokus kita pada diri sendiri dan kepada orang lain di sekeliling kita. Ketika kita saling mendoakan, maka itu berarti membantu menanggung beban pergumulan orang lain, yang berarti juga kita sedang mentaati perintah Yesus Kristus. Bapak Oma terkasih, ketika kita berdoa untuk orang lain, kita sedang mengubah diri kita sendiri dari seorang yang egois menjadi seorang yang mengasihi Allah dan sesama. Bapak Oma, di sini saya ingin bertanya, ketika ada saudara atau teman atau siapapun itu menceritakan pergumulannya pada Bapak Oma, akankah kita menjawab, aku akan mendoakanmu? Di mana pada akhirnya kita tidak pernah akan melakukan untuk mendoakan orang tersebut. Bapak terkasih, cobalah mulai sekarang ketika ada saudara, teman, anak, cucu, atau bahkan orang lain, cobalah ganti jawaban kita menjadi, aku akan mendoakanmu sekarang juga. Lalu ajak dia untuk berdoa bersama dengan Bapak Oma saat itu juga. Saya rasa Bapak Oma di rumah bisa melakukannya. Saya yakin Bapak Oma pasti bisa melakukan itu. Amin ya Bapak Oma. Mungkin Bapak Oma juga mempunyai doa yang sudah lama belum dijawab oleh Tuhan. Janganlah menjadi tawar hati karena setiap doa yang kita naikkan tidak akan pernah sia-sia.
Marilah kita belajar dari doa Yesus Kristus di dalam Lukas 22 ayatnya yang 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Mintalah supaya kehendak Allah yang jadi di dalam hidup kita dan bukan kehendak kita sendiri. Opa Oma, saya mengambil contoh yang paling mudah yang akan bisa kita lakukan. Beberapa tahun yang lalu, sewaktu saya menjadi seorang penatua, pada ibadah pagi setelah selesai, seperti biasa kita berkumpul dengan pendeta untuk mengerjakan tugas kita masing-masing di ruang konsistori. Dan kebetulan waktu itu saya bertugas untuk menemani seorang bapak pendeta untuk sarapan pagi. Dia berdoa, dan setelah berdoa, dia mengatakan kepada saya tidak perlu menyebut nama bapak pendeta ini ya Oma. Dia mengatakan kepada saya begini, setiap saya berdoa makan, saya tidak pernah lupa untuk selalu mendoakan orang-orang di luar sana yang saat ini mungkin sedang kelaparan atau yang sedang susah untuk mendapat makanan. Saya berdoa supaya Tuhan mencukupkan mereka. Opa Oma, kata-kata ini selalu terngiang di dalam hati saya. Dan kenapa saya juga tidak mempraktekkan untuk di dalam setiap doa makan saya mendoakan orang-orang di luar sana yang mungkin juga mereka kelaparan. Dan saya juga berdoa di setiap ada perkumpulan saudara di rumah, saya disuruh untuk memimpin berdoa makan. Saya selalu mendoakan orang-orang di luar sana untuk bisa Tuhan cukupkan. Ini hal kecil atau doa kecil Bapak Oma yang setidaknya menjadi kebiasaan untuk kita selanjutnya untuk mau mendoakan orang lain. Di saat ini negara kita sedang berperang melawan virus COVID-19 ya Pak Oma, di mana banyak gereja kita atau banyak gereja-gereja juga belum mengadakan ibadah umum, dan mungkin juga banyak saudara-saudara kita yang diberhentikan dari pekerjaan mereka karena banyak perusahaan yang tutup. Mari Opa Oma, kita saling mendoakan mereka, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kita bisa mulai mendoakan gereja kita, pendeta kita, para penatua kita, dan juga seluruh jemaat di gereja kita atau gereja-gereja lain yang sama seperti kita yang belum bisa menjalankan ibadah secara langsung. Mulai saat ini, mari Opa Oma dan saya juga kiranya bisa mencoba untuk membuka hati kita masing-masing untuk siap berdoa bagi orang lain dengan permohonan yang penuh keyakinan, yang tidak putus-putusnya di hadapan Allah. Tuhan Yesus sayang kita semua, Oma. Tidak ada manusia yang tidak berharga di matanya. Dan Allah senang bila kita saling mendahulukan dan memikirkan orang lain di samping kepentingan diri kita sendiri, walaupun hanya melalui saling mendoakan. Saat ini jika kita
memikirkan orang lain, sesungguhnya Allah sedang memikirkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau terus bertekun di dalam saling mendoakan. Tolong Tuhan, mampukan kami. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Intan Permatasari yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu menjadi memberkati Oma dan Opa setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tadi. Baik Oma Opa, saya juga mau menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya, karena saya percaya apapun rencana Tuhan yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita, itu semua baik bagi kita. Mari kita mendengarkannya Oma Opa, Indah Rencanamu.
menyatukan hati kita Oma Opa lewat doa syafaat yang akan disampaikan Ibu Intan Permatasari. Opa Oma terkasih, mari kita memanjatkan doa syafaat kita. Ya Bapa yang bertata di dalam surga, yang kami kenal hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah namamu ya Bapa, begitu besar kuasa-Mu di dalam setiap pribadi demi pribadi kita. Bapa, pada saat ini kami akan memanjatkan doa syafaat kami, yaitu kiranya Engkau memberkati Opa Oma di rumah masing-masing. Engkau kuatkan iman mereka sehingga menjadi orang yang bisa saling mendoakan, bisa saling berempati, saling peduli kepada sesama, tidak hanya kepada saudara atau teman, tetapi kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Kiranya Tuhan kuatkan iman Opa Oma di rumah sehingga menjadi kekuatan untuk menjalani masa-masa di mana saat pandemi yang belum berakhir ini ya Bapak. Jadikanlah Opa Oma menjadi seorang teladan untuk anak, menantu, dan cucu-cucunya. Dan kiranya juga Engkau berkati anak-anak dari Opa Oma masing-masing untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Anak yang penuh dengan sabar, merawat kedua orang tuanya. Dan kiranya Engkau juga memberkati setiap masing-masing dari keluarga Opa Oma, supaya mereka juga menjadi orang yang sabar di saat-saat pandemi seperti ini. Kami juga berdoa untuk Opa Oma yang ada di luar sana, di panti jompo yang tidak mempunyai keluarga. Kiranya ya Bapa, Engkau juga menguatkan mereka, iman mereka dengan kasih setia-Mu. Berikanlah mereka teman-teman yang setia, yang selalu sanggup untuk berbagi rasa. Kiranya Engkau juga menguatkan mereka bahwa Tuhan adalah Allah yang baik, Allah yang segala-galanya buat mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami ini, di mana sudah setahun lebih belum bisa mengadakan ibadah secara umum. Kita tidak bisa saling bertatap satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan, biarlah kami dengan sabar menunggu berlalunya wabah di negara kami ini, sehingga kami juga nanti dapat kembali bersama-sama beribadah, bersama-sama saling menyapa, saling tersenyum, dan saling menanyakan keadaan masing-masing. Kiranya Kau berkati pendeta kami, para majelis kami, dan seluruh jemaat di Gereja Penuh Makmur ini. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk negara kami,
para pemimpin yang memimpin negara kami. Berilah rasa takut akan Engkau, sehingga apa yang ada di dalam pemikiran mereka hanyalah untuk memajukan negara, hanya untuk memajukan bangsa ini menjadi yang lebih baik. Kami juga berdoa untuk masyarakat di sekitar gereja ini. Biarlah kita saling membantu, kita saling menolong, walaupun kita tidak seiman, tetapi biarlah tangan kami dan tangan mereka bisa saling bersalaman, membantu bersama-sama demi kedamaian di lingkungan di gereja kami ini. Ya Bapa di sorga, masih banyak doa yang akan kami naikkan di dalam doa syafaat ini, tetapi karena keterbatasan waktu, kami tidak bisa menyampaikan semuanya di dalam doa syafaat ini, ya Bapak. Tetapi kami percaya Tuhan tahu isi hati kami, lebih dulu tahu isi hati kami, apa yang ada di dalam pikiran kami, di dalam hati kami. Kiranya Tuhan, kami sekarang, kiranya Tuhan kami serahkan segala pergumulan dan permasalahan kami di dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami naikkan doa syafaat ini. Amin. Baiklah Oma Opa, untuk lagu terakhir, karena kita mau mengakhiri ibadah senior kita hari ini, kita angkat satu pujian, Yesus Kekasih Jiwaku. Mari Oma Opa, kita tetap merasakan kasih Tuhan. Mari kita tetap memandang salib Tuhan. Mari kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, agar kita tetap dalam sukacita menghadapi situasi pandemi saat ini. Yesus Kekasih Jiwaku. Nanti diakhiri dengan doa berkat oleh Ibu Intan Permatasari. Karena kasih-Mu padaku, kau terus dosa.
Opa Oma terkasih, untuk ibadah online pagi ini kita udah selesai. Semoga apa yang menjadi tema di dalam renungan saya, kita semua bisa menjalankannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari Opa Oma, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, betapa besar nilai kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Di mana di pagi hari ini kami telah menyelesaikan ibadah lansia pada pagi hari ini, dan kiranya Tuhan selalu memberi kami keteguhan, kesehatan, agar kami bisa bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih Bapak, doa syukur ini kami naikkan di hadapan-Mu. Mari kita menerima berkat Tuhan ya Oma. Kasih karunia Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.